Halo Bapak Ibu Guru hebat, berikut video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya Sudiarto Elain Nugroho atau biasa dipanggil Pak El, merupakan CGP Rekognisi Angkatan 10. Nah, saat ini kita akan belajar bersama bagaimana penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Lalu, bagaimana langkah penerapan segitiga restitusi? Mari kita simak bersama. Di langkah yang pertama, ada menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Berikutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Alternatifnya, dapat menggunakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Dapat menggunakan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, sekarang mari kita cermati bersama contoh penerapan restitusi untuk kasus yang pertama. Huda tidak mengerjakan tugas lagi. Huda, seorang murid kelas 5 SD Negeri Pasian 1. Di hari Jumat, Huda kedapatan tidak membawa hasil karya berupa bunga dari botol plastik bekas pada proyek P5, pemanfaatan sampah plastik. Di pertemuan sebelumnya juga, Huda kedapatan tidak membawa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya. Padahal, tugas tersebut sudah dikerjakan untuk 4 kali pertemuan. Dan ini adalah pertemuan terakhir dengan agenda finishing dan juga pengumpulan hasil karya. Nah, mari kita lihat bagaimana penerapan restitusi dalam kasus yang pertama. Ya anak-anak, tugasnya P5 diangkat. Oke, sudah ya. Keren. Loh, udah? Punyamu mana, Hud? Belum buat. Lah, belum buat. Aduh, ya. Nanti bertemu Pak El ya. Ya, Pak. Selamat pagi, udah. Selamat pagi, Pak El. Gimana, Pak? Sini udah, duduk dulu. Pak El ingin ngobrol sebentar. Ya, Pak El. Ada apa? Begini, Hud. Ini berkaitan dengan tugas proyek P5 kamu. Pak El amati kamu dari beberapa pertemuan ini kamu selalu tidak membawa alat dan bahan. Bahkan hari ini kamu tidak membawa hasil karyamu loh. Ya, Pak El. Saya mohon maaf kalau tidak mengerjakan tugas. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak El dulu juga pernah, Hud, tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang coba udah pikirkan, kalau udah tidak mengerjakan tugas, kira-kira apa dampaknya, Hud? Tidak dapat nilai mungkin. Nah, selain itu apa lagi, Hud? Dimarahi mama kalau nilainya 0. Nah, kalau begitu mama kamu kecewa apa tidak, udah? Pasti kecewa, Pak. Nah, udah tentu tidak ingin mama dan Pak El kecewa kan? Kita perbaiki ya. Ya, Pak El. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Sekarang cerita, kenapa kamu nggak menyelesaikan dan mengumpulkan tugasmu, Hud? Jadi begini, Pak. Saya sudah membuat setengah jadi, Pak El. Tapi saat liburan sekolah kemarin, mama saya tidak mengingatkan untuk mengerjakan tugasnya, sehingga sampai hari ini belum jadi. Dan tadi malam saya lupa mempersiapkan karena bermain TikTok sampai malam. Jadi gitu ceritanya. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah, udah? Salah, Pak. Saya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik, kita lihat keyakinan kelas kita ya. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana ya, Hud? Yang menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak. Nah, itu ternyata kamu tahu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini, udah? Iya, Pak. Saya minta maaf
Pak, karena saya tidak mengumpulkan tugas. Besok saya akan susulkan tugasnya dan kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas saya. Baik Hud, Pak El apresiasi untuk tanggung jawab kamu ya, kamu hebat. Nah sekarang silakan, kamu boleh istirahat. Ya terima kasih Pak El, permisi. Ya mari udah. Nah, sekarang mari kita simak penerapan restitusi kasus yang kedua dengan judul Galih mengejek Jessica dengan sebutan gajah. Nah, Galih murid kelas 5 SDN Pasekan 1 Ambarawa saat istirahat kedapatan membuat Jessica menangis. Pak Guru akhirnya melerai mereka dan menenangkan keduanya. Lalu Pak Guru mengajak Galih berdiskusi. Simak ceritanya. Coba sebutkan contoh binatang yang ada di Indonesia yang termasuk tipe asiatis. Kambing. Terus? Gajah. Ya. Sudah, ini kan gajah, bener-bener gajah. Masa untuk temannya Galih, ya? Galih, kenapa lagi Galih? Jessica sampai nangis gitu loh. Cuma bilang gajah kok Pak. Loh, masa manusia disamakan dengan gajah Galih? Lah tadi ceritanya gimana? Kok kamu bisa bilang gajah ke Jessica sampai nangis gitu? Tadi pas warahan IPAS kan diminta menyebutkan binatang yang ada di Indonesia. Lalu kan saya menjawab gajah begitu, tapi Jessica tidak terima Pak. Oh, yang tadi pelajaran. Tapi kan ini sampai istirahat masih berlanjut loh. Iya Pak, soalnya lucu saja lihat reaksi Jessica Pak. Iya, tapi Jessica sampai menangis loh. Iya Pak, sepertinya saya sudah kelewatan. Baik Galih, tidak apa-apa ya. Nah, setiap orang pernah berbuat salah, menyakiti hati orang lain. Bersyukur kamu sudah sadar apa yang kamu lakukan kelewatan. Ya Pak, saya minta maaf. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan terhadap Jessica itu benar apa salah sih? Salah Pak, saya sudah membuat teman saya sakit hati karena perkataan saya dan sampai menangis. Nah, kalau kamu sudah tahu gitu, lalu kenapa tetap kamu lakukan Galih? Senang aja Pak lihat reaksi Jessica, namanya juga bercanda tapi jadi kelewatan. Oh, tadi niatnya bercanda ya. Ya sudah, kalau begitu artinya kamu tahu yang kamu lakukan itu menyakiti hati Jessica ya Galih? Iya Pak. Nah, kita ingat-ingat keyakinan kelas kita ya. Nah, bagaimana seharusnya di keyakinan kelas kita itu kalau berkata-kata itu Galih? Ingat Pak, keyakinan kelas kita berkata-kata yang positif Pak. Nah, itu kamu tahu. Yuk perbaiki sikapmu ya. Untuk yang sudah kamu lakukan kepada Jessica, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya Galih? Saya akan minta maaf kepada Jessica dan saya akan menghindari perkataan yang menyakiti hati orang lain Pak. Bagus, saya senang kamu menyadari kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya. Sekarang silahkan kamu minta maaf pada Jessica dan berbuatlah kasih kepada teman-temanmu yang lain juga ya. Baik Pak El. Ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana umpan balik atau tanggapan dari murid-murid terkait penerapan segitiga restitusi. Nah, sudah. Tadi kamu sudah berdiskusi dengan Pak El tentang pelanggaran disiplin kamu. Nah, sekarang coba ceritakan bagaimana perasaan kamu udah. Perasaanku saat sebelum diskusi merasa takut, tapi setelah diskusi dengan Pak El, hati saya tenang. Dan terima kasih Pak El sudah mengingatkan tiap kelas. Oke, semangat ya udah. Terima kasih. Nah, tadi Galih sudah berdiskusi bersama Pak El tentang pelanggaran disiplin yang Galih lakukan. Nah, sekarang coba ceritakan bagaimana perasaan Galih tadi dan sekarang. Saya merasakan saya merasa Oke,
gitu saja kali. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Bye-bye. Nah, demikian video penerapan restitusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bye-bye.